Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih, tak pilih kasih, Maha Sayang, tak pandang orang. Berkat kasih dan sayangnya jualah kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi, berbagi ilmu, dan menjalin ukhuwah Islamiyah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu kepemimpinan perempuan dalam Islam. Seringkali kita mendengar kata pemimpin, yang terbayang dalam otak kita adalah orang yang besar, pejabat, atau seorang yang sering berbicara di depan banyak orang. Padahal dalam Islam, setiap kita adalah pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki amanah kepemimpinan yang sangat besar. Bahkan madrasah pertama bagi anak-anak adalah seorang ibu. Maka jika seorang ibu baik, kuat imannya, cerdas pikirannya, lembut hatinya, maka insya Allah akan lahir generasi yang baik pula. Perempuan dalam Islam bukanlah makhluk yang lemah. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam dakwah dan pembaharuan umat. Mengenal Khadijah binti Khuwailid, seorang perempuan yang luar biasa. Beliau bukan hanya istri Nabi, tapi juga pendukung dakwah pertama. Ketika Rasulullah merasa takut menerima wahyu pertama, Khadijah hadir menenangkannya. Ketika dakwah membutuhkan pengorbanan, Khadijah memberikan harta dan tenaganya. Kita juga mengenal Aisyah binti Abu Bakar, perempuan cerdas yang menjadi sumber ilmu bagi umat Islam. Ini membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin dalam ilmu, pemimpin dalam pendidikan, dan pemimpin di peradaban. Karena itu, Ibu-ibu Aisyah harus bangga. Organisasi Aisyah sejak dahulu telah melahirkan perempuan-perempuan hebat yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan dakwah. Aisyah bukan hanya tempat berkumpul, tapi tempat bertumbuh menjadi perempuan yang bermanfaat. Di era digital dan modern saat ini, tantangan moral semakin kompleks. Perempuan Aisyah hadir sebagai benteng moral dan pendidik spiritual dalam keluarga. Dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang santun, Aisyah senantiasa menebarkan nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Mari kita teladani semangat juang Nyai Ahmad Dahlan dan pendahulu kita. Menjadi perempuan Aisyah berarti menjadi pembelajar sepanjang hayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Marilah momentum yang baik ini kita terus bergerak, menginspirasi dan membuktikan bahwa perempuan Aisyah adalah pilar yang melahirkan generasi gemilang dan mencerahkan peradaban bangsa. Kepemimpinan perempuan tidak harus dimulai dari panggung yang besar. Kepemimpinan justru dimulai dari rumah tangga. Bagaimana seorang ibu mampu mengatur rumah tangga dengan bijak?
mendidik anak dengan kasih sayang, mendampingi suami dengan ketulusan, menjaga ucapan serta menjadi teladan dalam ibadah. Kadang di masyarakat kita sering mendengar, saya hanya ibu rumah tangga. Jangan pernah berkata hanya, karena ibu rumah tangga itulah yang membentuk seorang anak menjadi dokter. Ibu rumah tangga itulah yang membentuk anak menjadi seorang guru yang hebat. Ibu rumah tangga jugalah yang membentuk menjadi ulama yang hebat, pemimpin bahkan seorang presiden. Tidak ada orang hebat tanpa doa dan perjuangan seorang ibu. Namun ibu-ibu, menjadi pemimpin bukan berarti harus selalu keras. Kepemimpinan perempuan justru memiliki kekuatan dalam kelembutan, kesabaran dan kasih sayang. Lihatlah air. Ia lembut, tapi mampu mengikis batu. Begitulah perempuan. Dengan kelembutan, ia mampu menenangkan keluarga. Dengan kesabaran, ia mampu menguatkan rumah tangga. Dengan doa, ia mampu mengetuk langit. Tapi kepemimpinan perempuan hari ini juga menghadapi tantangan yang besar. Di era media sosial, banyak perempuan yang kehilangan arah, sibuk membandingkan hidup orang lain, sibuk mencari pengakuan, hingga lupa memperbaiki diri sendiri. Kadang rumah tangga tidak diperhatikan karena terlalu fokus dengan kehidupan orang lain di layar handphone. Maka perempuan muslimah harus cerdas, gunakan teknologi untuk kebaikan, menyebar dakwah, menyebar ilmu agama, mendidik anak, mempererat silaturahmi, dan menginspirasi sesama. Jangan sampai menjadi perempuan yang aktif di media sosial, tapi pasif dalam ibadah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pemimpin perempuan juga harus memiliki 3 hal penting. Pertama, iman yang kuat. Karena tanpa iman, jabatan dan kemampuan bisa membawa kesombongan. Yang kedua, ilmu yang cukup. Karena mendidik keluarga dan masyarakat membutuhkan pengetahuan, maka jangan pernah berhenti belajar. Ketiga, akhlak yang baik. Ini tidak kalah pentingnya, karena keteladanan lebih kuat daripada nasihat yang panjang. Anak-anak tidak hanya mendengar ucapan seorang ibunya, tapi meniru perilakunya. Kalau ibu rajin sholat, maka anak akan melihat. Kalau ibu suka berkata lembut, maka anak-anak akan belajar. Kalau ibu gemar mengaji, maka anak-anak akan mengikuti. Perempuan hebat bukan perempuan yang paling tinggi suaranya, tetapi yang paling besar manfaatnya. Perempuan mulia bukan perempuan yang paling banyak pujiannya, tapi yang paling ikhlas dalam pengabdiannya. Dan perempuan yang kuat bukan yang tidak pernah menangis, tapi yang tetap bersujud kepada Allah di tengah beratnya kehidupan. Karena itu, marilah ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, menjadi perempuan yang kuat imannya, luas ilmunya, lembut akhlaknya, aktif dakwanya, dan besar manfaatnya bagi umat. Jadilah perempuan yang ketika hadir membawa ketenangan, dan ketika pergi meninggalkan kebaikan. Didiklah anak-anak dengan cinta, pimpin keluarga dengan keteladanan, dan bergeraklah di masyarakat dengan keikhlasan. Karena perempuan yang baik bukan hanya membangun rumah, tapi juga membangun peradaban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita perempuan-perempuan yang dirindukan di surga. Perempuan yang menjadi cahaya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.